emang kayaknya itu dari dulu, itu zaman Sex and the City ya. Gue udah kepengen tas itu, entah kenapa aja belum kebeli gitu sampai sekarang gitu loh. Kok sekarang mulai banyak lagi, bahkan dengan berbagai size, berbagai bahan-bahan yang berbeda. Banyak banget kalau kita misalnya ngomongin tas, itu yang tasnya dikeluarin dari tahun 1900, 1920 sampai sekarang tuh masih relevan banget gitu, karena mereka keep modifikasi tas-tasnya itu sesuai zaman. Kayak misalnya Hermes gitu yang sekarang tuh banyak long strapnya, kalau zaman dulu tuh nggak ada. Hari ini kita ada two special guests, of course, our girl bosses, Cinopai dan Kahani. Girls lah dia bilang. Thank you. Ya, terima kasih. I think kita punya topik yang cukup menarik buat dibahas. Kahani dan Cinopai itu pasti notice di luxury market kita itu banyak banget luxury brands yang mengeluarkan kembali re-editions tas-tas mereka in the early 2000s atau mungkin in the 90s. Jadi kayak ada suatu obsesi in fashion today of the past. Are you as obsessed with the past as luxury today? Obsesi enggak kali ya. Enggak sih. Enggak, tapi kalau in terms of the fashion items, menurut gua itu it's a good sign. Artinya kan bahwa ini barang tuh klasik, makanya sampai bisa dikeluarkan ulang dengan sedikit twist atau tweak gitu loh. As customers juga of these luxury brands, kira-kira keputusan ini itu diambil memang creatively atau maybe it's keputusan bisnis yang memang dibutuhkan, atau mungkin is there another insight dari Kahani dan Cinopai? Pasti ya. Pasti itu kombinasi dari faktor-faktor itu gitu kan, keputusan bisnis, karena trennya juga, karena ya pasti itu semua mempengaruhi kali ya. Kalau luxury brand itu kan pasti memang kuat secara history gitu ya. Masing-masing brand tuh punya DNA yang kuat gitu. Beda banget kan misalnya antara ya Dior, Chanel, Balenciaga, Hermes gitu. Dengan mereka mengeluarkan apa yang udah mereka keluarkan dulu, itu kayak mereka mau strengthening their DNA juga sih kayaknya, dan mereka mau stay relevant dengan mengubah apa yang dulu udah sukses tapi lebih disesuaikan dengan zaman sekarang gitu. Mungkin juga itu karena kan di brand-brand itu kan sering terjadi perubahan head of designer, head of kreatif kali ya gitu ya. Dan mereka kan sebenarnya orang-orang yang berbeda ya, tapi mereka tahu bahwa mereka harus kembali ke DNA begitu mereka pindah brand itu kan akan membawa personality-nya mereka yang disesuaikan dengan DNA dari si brandnya gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang mungkin itu juga salah satunya interpretasi dari si desainer ini ya. Karena kayaknya setiap ada si creative director baru, pasti kayak salah satu yang mereka lakukan adalah looking at all the archives gitu kan, untuk make sure kayak ini sebenarnya ya itu tadi DNA-nya tuh apa aja gitu, benang merahnya yang bisa aku tarik sampai ke titik ini tuh apa gitu, dan disesuaikan dengan ya tadi personality-nya sama relevansinya dengan kehidupan sekarang. Gue tuh kayak suka pernah bayangin gitu ya, mungkin si creative designer kan misalnya let's say nih sekarang umurnya udah 40-50 gitu ya, tapi mungkin ada tren tas yang mungkin waktu itu dia umur 20-an mungkin atau belasan teens, dia nggak bisa gitu. Dan mungkin pada saat dia punya kesempatan, oke, gue mesti balikin. Mungkin kan ada faktor-faktor kayak gitu. Jadi mungkin datangnya tuh dari kayak memang creatively dia terinspirasi dari his own past gitu, tapi kebetulan juga in a business standpoint, ini menguntungkan juga gitu kan. Pas aja waktunya. Iya, karena pasti dilihat juga tuh secara historical, financialnya tuh kayak gimana gitu ketika jual tas model A, marketability-nya gimana gitu kan, laku atau enggak gitu. Tapi setuju nggak sih dengan opini banyak orang tentang kayak ngeluarin these old bags itu tuh dull gitu, kayaknya kita maunya something new, tapi mungkin memang marketnya itu sekarang is not fit to introduce something new gitu. Maybe people are more inclined untuk membeli barang-barang yang pasti aja, gitu kan, karena ada marketing advertising term itu nostalgia sells very well gitu kan. Jadi do you completely agree nggak sama orang-orang yang bilang tuh ini dull, atau mungkin memang ya itu balik lagi sih, in a business, a good business. Iya benar sih yang kamu bilang tadi. I think it's a good business decision karena di satu sisi itu kan aman banget ya buat mereka mengeluarkan sesuatu yang pasti.
gitu. Ini udah pasti laku deh, udah pasti terjual. Ini masih banyak dicari orang. Ini di resale market ya, masih banyak loh yang jual kayak gitu dan yang cari kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget kalau kita misalnya ngomongin tas itu yang tasnya dikeluarin dari tahun 1900, 1920 sampai sekarang tuh masih relevan banget gitu karena mereka keep modifikasi tas-tasnya itu sesuai zaman. Kayak misalnya Hermes gitu yang sekarang tuh banyak long strapnya. Kalau zaman dulu tuh nggak ada gitu. Sekarang karena sesuai dengan perkembangan zaman kita lebih mobile segala macam, akhirnya ditambahin si long strapnya itu. Gitu. Itu juga terjadi di dunia beauty ya, nggak cuma di fashion gitu. Di beauty juga kan ada kayak contohnya SK2 gitu. Itu yang si Pitera-nya itu kayak dari zaman gue masih belum mampu beli. Itu tuh kayak sampai sekarang kan masih ada dan masih sangat ya bener-bener jadi hero produknya mereka gitu. Atau Estee Lauder yang Advanced Night Repair. Itu juga tetap masih ada, tapi terus mereka kayak punya beberapa produk yang asalnya kayak dari serum ini, misal foundationnya atau ada lah, gue lupa ada yang buat eye-nya juga gitu. Makanya kan suka bilang, ini kan serum kayak pernah gue lihat deh di laci mamah gue gitu, kayak gitu-gitu. Tapi kan bukan berarti nggak relevan, bahkan mungkin research-nya udah jauh lebih baik sehingga si produk ini tuh justru makin matang gitu. Nah, aku sebenarnya punya tas. Ini tasnya mama aku yang dia udah kasih ke aku. Ya ampun, itu tas zaman sekarang banget. Jadi ini umurnya lebih tua dari aku. Mungkin early 2000s ya, mungkin 2001, 2002. Jadi kalau buat dia 2002 itu udah vintage. Mungkin mesti nanti dikasih tahu ya ini yang vintage-nya tuh tahun berapa. Kita mikirnya 1920 dia. Jangan itu kelamaan. Kan di atas vintage kan di atas 20 tahun gak sih? Iya 20 tahun. Jadi technically ini udah termasuk vintage sekarang. Ya. Dan sama kita juga vintage. Enggak, kita girls. Girl bosses kan? Iya, ini maksudnya untuk tas yang umurnya udah lebih tua dari aku, ini masih relevant and bisa banget dipakai hari ini. Dan sekarang malah balik lagi. Benar, kan, ini sebenarnya. ada iterasinya di Prada yang versi re-editionnya kalau nggak salah ya. I think juga bahkan ada yang nylon juga, nylon Saffiano ya. Bahkan di Saint Laurent juga ngeluarin tas seperti ini. I think Hermes juga punya Plume gitu kan. Jadi banyak brand lah. Dan balik lagi yang tadi kita udah omongin, ini tuh bentuk yang safe kan. Safe mau 50 years ago sampai hari ini sebenarnya masih relevan dan tidak dull sama sekali. Ini tuh kalau misalnya sekarang ditaruh di display Prada di Pacific Place, ini masih relevan gitu, nggak akan kelihatan kok itu tas zaman dulu enggak gitu. Kira-kira ada nggak produk, even beauty, dan juga fashion yang mungkin dia comeback dan sekarang Kahani dan Cinopai lagi suka gitu? Ada. Gue ada. Kalau gue Fendi Baguette. Emang kayaknya itu dari dulu, itu zaman Sex and the City ya. Gue udah kepengen tas itu, entah kenapa aja belum kebeli gitu sampai sekarang gitu loh. Kayak belum aja dan ternyata gue gak tahu ya discontinue atau mungkin gue gak begitu fokus mungkin lagi. Mungkin gak discontinue tapi memang gak terlalu ter-highlight gitu ya. Karena kan terakhir tuh Fendi tuh lebih banyak si pikembunya ya yang di-highlight kan. Kok sekarang mulai banyak lagi bahkan dengan berbagai size dan berbagai bahan-bahan yang berbeda gitu. Rasanya kembali ke early 2000s itu ya yang zaman-zamannya Sarah Jessica Parker pakai. Dan kayaknya kemarin tuh juga Sarah Jessica Parker jadi campaign modelnya lagi untuk Fendi yang di bawah Maria Grazia ini yang paling baru. Jadi memang balik lagi I think itu kembali ke nostalgia sells karena very well. Kalau kita ngelihat Fendi dan Sarah Jessica Parker tuh udah kayak this is ini gitu kan, ada nostalgic momennya. Untuk Hani ada nggak tas yang tas Chanel yang apa sih sebenarnya namanya, shopping tote atau ya kan shopping tote. Ya shopping tote tuh sebenarnya udah dari dulu tapi sekarang udah dari dibikin lebih lebar gitu. Jadi tuh udah lama. Aku pernah punya juga gitu, namanya shirt tote, executive tote atau apalah. Jadi dulu tuh udah ada bentuknya ya biasalah ya, kotak terus di handheld gitu. Terus depannya tuh ada kayak pocketnya. Bisa nyelip-nyelipin gitu ya. Iya, buat nyelipin. Ada sisi locknya itu. Iya, ada sisi locknya. Jadi emang kayak bener-bener buat kerja sehari-hari gitu. Modelnya ya sebenarnya agak-agak kayak Birkin gitulah. Kayaknya itu lumayan lama ada di Chanel, terus akhirnya nggak ada lagi. Aku sempat beli pre-love-nya tapi terus nggak suka karena udah terlalu slouchy gitu loh. Padahal kan yang bagusnya tuh
ketika masih baru tuh dia sangat-sangat structured kan. Nah sekarang keluar lagi dengan versi yang lebih sedikit east west, sedikit lebih lebar. Kayak tas Prada tadi, terus handle-nya tuh jadi lebih panjang. Jadi lebih praktikal buat sekarang untuk ya udah disangkutin di shoulder gitu instead of dijinjing gitu, dan ya bagus banget. Ya kalau dari beauty ada nggak kayak, atau mungkin yang emang dari dulu sampai sekarang dipakai terus and just as relevant seperti yang tadi SK2 gitu. SK2 yang Pitera, terus Estee Lauder yang ANR, terus Shiseido Ultimune, dari Lancome Genifique. Dari Lancome tuh Genifique yang udah banyak banget ininya. Mungkin di parfum juga ada beberapa yang udah sekarang keluar kayak YSL Lip sama Lancome apa sih parfumnya namanya? Kok gue lupa. Bell apa gitu bukannya? Aku tahu. Iya, karena tuh flankernya udah sampai udah banyak banget gitu. Kok tiba-tiba lupa. Tapi tahu yang Lancome itu juga kan dari zaman dulu aku ingat itu. Dari zaman dulu banget. Iya sebenarnya yang parfum itu sih contoh mungkin lebih relevan sama yang fashion ya. Kalau tadi beauty kan emang banyak reformulasi tapi sebenarnya satu produk. Kalau yang perfume ini dibikin versi-versi yang sedikit berbedanya. Ada yang EDP-nya, EDT-nya, terus ada yang lebih Number 5 itu kan sekarang ada EDP gitu kan. Terus ada yang memang nanti ini bisa lebih buat malam, lebih intens, tapi ada yang lebih kayak mungkin body mist-nya gitu sih. Pasti karena itu memang udah best sellernya, jadi ya udah dibikin variasi yang lain. Kira-kira ada lagi nggak yang mungkin di market sekarang yang surprise, yang comeback-nya itu surprise Kahani dan Chinopa yang kayak tadi si Baguette atau apa, ada lagi nggak? Mungkin in clothing juga. Kalau aku tuh yang unexpected ya, bener-bener di luar prediksi BMKG gitu. Si celana Capri. Celana Capri, yang which is lu suka banget kan? Dulu tuh suka banget itu yang memang fit gitu kan, sampai sedikit di bawah lutut. 3/4 gitu ya. Iya, sebenarnya sebelumnya kan kita di era celana wide leg pants, terus yang high waist yang kayak gitu-gitu. Jadi kok tahu ada sesuatu yang skinny jeans kan juga sempat udah lewat gitu. Suatu ada celana ketat dan pendek gitu. Dulu sih aku suka banget. Kalau sekarang kayaknya sebenarnya cocok nggak sih gitu, dulu masih belum tahu gitu kayak cocok apa enggak, stylingnya gimana gitu, tanpa terlihat cuma ikut-ikutan tren. Jadi biasanya tuh kalau misalnya ada sesuatu yang kayak gitu, coba-cobanya ya udah cari-cari yang diskon dulu atau cari pre-love kayak gitu. Nah ngomong-ngomongin pre-love, sebenarnya second hand market itu kan lagi booming banget sekarang ya. There's so much options out there. Kita juga dari Luxury Reports mau bikin second scene. Yes. Mungkin gak sih tiba-tiba ada jualan, Caprice atau mungkin di Pialar booth-nya gitu ya. Ada nggak Kahani dan Chinopa yang kayak mungkin kayak seperti Chanel Executive tadi, ada nggak yang lagi di eye? Apa sih yang kira-kira from the past gitu? Ada nggak yang lagi pengen dibeli? Atau mungkin yang klasik-klasiknya? Kayaknya kalau anything vintage yang kayak any Chanel tuh selalu menarik gitu kan. Prada juga misalnya gitu. Atau something from Sabto juga mungkin menarik. Iya, apalagi itu sesuatu pieces yang memang dipakai juga cuma sekali gitu kan. Pieces ini itu kan memang some of them tuh tidak diproduce lagi gitu kan. So it advantage banget gitu di second scene mungkin atau mungkin in other luxury second hand market tuh yang kita emang cuman ada optionnya kan di situ ya. Karena Chanel itu kan bahkan blazernya itu, their tweed jackets itu kan kancingnya nggak pernah sama. Benar. Ya mungkin nggak satu-satunya, cuman ya memang ada di in the market. Karena mereka kan semua benar-benar bikin sendiri kan. Betul. Jadi itu cukup interesting sih untuk kita eye on gitu ya, especially today. Dan menariknya kalau kayak nanti di second scene itu salah satu yang menarik adalah ya discovering sesuatu yang kita nggak expect gitu dan mungkin nggak pernah tahu sebelumnya, atau nostalgia tadi kayak ini kan dulu gitu kan yang gue pernah masukin wishlist tapi nggak pernah kebeli gitu. Iya, I'm sure banyak juga fanbase dari eranya Celine Phoebe Philo itu juga kan fanbase-nya sangat kuat. Balik lagi itu kan tidak ada lagi ya produk-produknya, so even aku juga pasti ngincernya itu sih. That Celine era itu memang basically yang menarik dari pre-love, dan terutama nih karena event langsung brek gitu ya barengan kan banyak juga pre-love lu bisa beli online atau apa segala macam gitu, tapi ini kan kayak ada barang di satu tempat, emang elemen surprise-nya itu yang menyenangkan ya. Kayak
kayak ngubek-ngubek terus kayak tau ada barang ini gitu. Itu tuh menyenangkan banget lah. Dan good deal ya, dan harganya. Good deal gitu kan. Iya, dan apalagi kan kalau di second scene itu kita tahu siapa aja yang buka booth kan, siapa nih kayak selebritinya, KOL-nya, teman-teman kita juga, dan kita tahu kayak stylenya mereka tuh kayak gimana gitu kan, sering lihat OOTD-nya, jadi kayak udah ada yang ngincer ya mungkin ya. Dia tuh style gue banget gitu, jadi ya udah langsung ngincer. Beberapa kali tuh gue pernah dapet DM gitu, Kak, kalau misalnya gue lagi pakai apa, ini kalau mau di pre-love aku mau loh gitu. Ya nanti dateng ya, mana tuh ada. Harus ada kalau gitu ya. Ya sama kan, kita juga eyeing siapa gitu, mungkin gue tuh suka loh style ini, mungkin tanpa berpikir dia akan pre-love atau enggak, ternyata ada gitu di pre-love. Itu seru banget lah. Aku mau tanya untuk Hani dan Chinopai, kira-kira untuk mereka yang memang lagi mencari first luxury purchase gitu, a bag, I assume, selain mungkin yang tadi kita ngomongin Chanel, karena memang Chanel lagi ada hype-nya banget sekarang, kira-kira apa sih yang both new atau pre-love yang kira-kira orang harus invest on? Kalau dari aku, any Hermes bag sih udah pasti worth banget untuk dibeli. Modelnya ya disesuaikan aja dengan preference kita. Terus biasanya kalau di pre-love itu ya banyak Prada ya. Iya. Prada tuh lumayan banyak, terus Louis Vuitton banyak banget. Modelnya klasik, worth banget untuk dibeli. Balenciaga juga ya, maksudnya The Balenciaga City-nya itu loh, itu kan juga udah 20 tahun lebih kan pasti. Modelnya, warnanya banyak, size-nya juga beragam gitu. Dan sama Bottega sih. Ya, dan somehow ya Bottega itu, ini boleh gak sih gue ngomong, kalau misalnya pre-love-nya tuh lumayan, harganya tuh suka lumayan drop banget gitu. Padahal menurut gue tuh salah satu tas yang sangat worth it, dari craftsmanship, the leather, terus abis itu ya meskipun dia punya model-model baru lah si Andiamo atau apa, tapi kan ya basically klasik banget kan semua ininya ya, karena dia emang DNA-nya kuat banget sih si Bottega ini. Tanpa logo kita udah tahu gitu. Itu Bottega Veneta ya. Iya, dan emang juga harus explore brand-brand lainnya juga sih. Kalau buat aku ngelihat masuk ke satu vintage store itu justru menarik juga untuk explore brand-brand yang mungkin nggak accessible di sini dan harganya mahal banget, kayak Loro Piana, Brunello, yang kayak gitu-gitu tuh menarik banget sih. Ada nggak ya nanti yang pre-love Brunello? Mungkin dari kan. Belum ada yang mau di pre-love. Baru punya 2 pieces. I think that wraps it up untuk episode kali ini with Kahani dan Chinopai. And jangan lupa datang ke second scene. 31 Juli sampai 2 Agustus, hari Jumat sampai hari Minggu di The Half Patiunus. See you there.